Pokoknya kita datang ngerame-ramein, siapapun yang menang kita tepuk tangan gitu. Terus yang ditepuk tanganin gua pas itu. Untungnya alhamdulillah gua ketemu senior-senior yang baik sih dari dulu gitu. Gua belum pernah tuh ketemu yang woi bikinin gua kopi gitu. Buset, PU dong. Mau acting bikin kopi dulu ya. Bentar ya. Waduh. Gue kayaknya ada di sini nih gitu. Kok menang? Gue kayaknya ada di sini nih. Berbakat nih, gua kan berbakat gitu. Lu pengen jadi aktor yang role modelnya kayak siapa, Fit? Kalau di Hollywood atau di Indonesia deh, Dustin Hoffman namanya. Dustin Hoffman. Ngeri. Ngeri juga ya. Amin. Oscar atau Cannes? Wah, Pak. Ayo. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gua Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 51. Wow, ini adalah episode spesial karena gua udah kedatangan seorang sutradara yang baru aja mendapatkan Piala Citra di Festival Film Indonesia, dan satu lagi adalah aktor kesayangannya. Siapa lagi kalau bukan Makbul Mubarak dan juga Kevin Ardilova. Tepuk tangan dulu semuanya. Ini adalah idola gue nih, Mas Makbul. Dari gue kuliah nih idola gue. Gak apa-apa. Anjay. Ini kayaknya baru ini deh, full senyum dua-duanya nih, baru jalan-jalan ke Italia ya kan. Gimana nih jalan-jalan ke Italia, ke Venice ya kan. Sambil festival film juga, muter-muter. Gimana kemarin jalan-jalan ke Italia Mas Makbul sama Kevin? Bokeh kita ya di sana ya. Miskin bro. Miskin ya. Miskin. Berangkat dari Jakarta gue pikir gue kaya gitu. Pas sampai di sana anjir. Begini gitu ya. Begini ya. Gitu. Sampai Jakarta, job gue mana nih? Autobiografi, sebuah film yang ramai diperbincangkan, terus juga banyak netizen yang bilang ini adalah film yang jauh lebih horor dari film horor. Emang cerita tentang apaan sih? Tentang apa, Vin? Lu ya. Autobiografi ini sebenarnya cerita sehari-hari ya sebetulnya tentang seorang pembantu rumah tangga ya dari aktor spesialis miskin ini Kevin Ardilova yang memainkan. Dia jadi pembantu di situ. Kerjaannya tuh ngejagain rumah kosong gitu milik seorang orang kaya lah, orang kaya lama gitu. Nah, suatu hari majikannya nih yang punya rumah ini namanya Pak Purna, itu pulang kampung. Jadi rumah yang tadinya kosong nih sekarang udah nggak kosong lagi. Majikannya pulang, dia mau nyalek, kayak mau nyalon gitu jadi bupati. Nah, film ini sebenarnya adalah film bapak anak ya, sebenarnya bisa dibilang bapak anak antara dua orang yang nggak berhubungan darah gitu. Antara Rakib yang dimainkan sama Kevin dan majikannya ini Pak Purna yang diperankan sama Mas Arswendi Bening Suara. The greatest of all time. The greatest of all time untuk bapak-bapak. Ya, bapak-bapak. The GOAT ya. Nah, mereka kemudian menjalin semacam persahabatan bapak anak gitu sampai suatu hari seorang karakter baru masuk ke dalam hidup mereka, namanya Agus, diperankan nama Yusuf Mahardika. Ucup. Artinya apa Bang Messi? Ya, artinya apa Bang Messi? Madun. Nah, dan tahu loh dia Mas Makbul. Kedatangan Yusuf Mahardika ke dalam hidup mereka dan itu merubah perspektif Rakib yang tadinya kagum terhadap majikannya ini. Lama-lama dia jadi takut gitu sama majikannya ini. Tapi trailernya sih emang wah gokil sih, horornya dapet banget itu. Kayak gue ngerasa kayak bener kata netizen lebih horor daripada film horor. Soalnya baru-baru ini kan banyak film horor yang udah bermunculan dan kebetulan sore ini gue baru nonton Autobiografi. Ini film pertama lu ya Mas Makbul? Ini film panjang pertama lu ya. Dan mendapatkan nominasi dan juga menang Piala Citra. Itu kemarin gimana tuh Mas? Lu speech-nya nervous gitu? Ya nervous, gimana ya? Ya nervous lucu sih. Tapi Ruah udah dapat kan film pendek? Ruah udah dapat, tapi yang maju waktu itu produser gua, bukan gua. Gua nggak datang ke FFI waktu itu. Nah, kenapa lu? Ngerjain teaser autobiografi. Jadi gua ada deadline ngerjain teaser waktu itu. Jadi waktu itu FFI-nya di Manado lagi. Jadi nggak bisa dong gua ngerjain teaser di Fatmawati terus langsung ke Manado. Wah, jet lag kan. Nah, terus lu lagi ngerjain teaser buka Instagram, wah saya menang. Iya, akhirnya gue bikin speech susulan waktu itu sambil nyuci piring. Masih ada tuh di Instagram gue tuh. Nah, gimana ya, agak nggak siap sih sebenarnya pas FFI kemarin karena terus terang ngelihat line up-nya kan tahun 2022 ini kan film keren banyak banget ya. Banyak banget. Ngeri-ngeri Sedap, ada Mencuri Raden Saleh, ada Nana, ada Dendam. Before No End ya? Iya, Nana Before No End, terus ada Seperti Dendam. Wah, itu gua kayak ya udahlah. Gua udah ngomong sama Kevin, "Vin, pokoknya kita datang ngerame-ramein, siapapun yang menang kita tepuk tangan." Gitu. Terus yang ditepuk tanganin gua pas itu. Menang lagi ya. Congratulations ya Mas Makbul ya dan Kevin Project Autobiografi. Terima kasih ya para juri ya. Rawat aku. Rawat aku dong. Tapi ini adalah peran utamanya kan Kevin Ardilova. Iya. Ini pemeran utama pertama kali berarti ya?
Film panjang. Film panjang ya. Film panjang pertama Film kali. panjang, ya. Sebagai rakip. Ketika syutingnya ya, Ketika gue syuting autobiografi, itu pengalaman gue pertama kali jadi pemeran utama. Gimana di direct sama Lord Makbul Mubarok? Lord Lato-Lato. Gimana, Vin? Begini kamu komedi kan, bikin film serius. Iya, filmnya kan serius tuh. Dari itu lu sebagai pembantu kan di situ. Iya. Terus pendalaman karakternya dari Mas Makbul dikasih referensi film nggak nih, nonton nih Housemaid atau apa gitu, enggak? Enggak. Kebetulan di film ini gue dikasih waktu banyak banget gitu. 2 tahun lah gitu, buat bikin 2 tahunan, buat bikin karakternya gitu. Terus Makbul ini juga menurut gue ya, dari mata gue ya dia kalau bikin film tuh ya aktor gitu. Yang diinin tuh menurut dia tuh yang membawa film tuh aktor gitu. Jadi jadi gue merasa gue di film ini tuh gue dimanjakan banget gitu dengan itu gitu. Terserah Vin, lu mau bikin apa gitu. Kerangkanya kayak gini, isinya lu yang bikin gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Dibebasin sama Doi? Iya. Oke. Film pertama lu? Film apa, Vin? Masuk ke industri film? Dulu Bebas ya? 2016, Dirnatan judulnya. Oh, Dirnatan. Iya. Jeffrey Nicole sama Amanda Rose ya? Iya, tapi kecil gitu kayak di pojokan gitu. Blur ya, tadi blur. Udah gitu blur gitu. Awalnya masuk situ, Kalau yang casting kelihatan dapat tuh ya bebas gitu. Tapi gue juga suka sama film lu tuh, Mono Ompong. Oh, Karakter iya. lu, iya itu. Seperti Dendam ya? Iya, eksplorasinya juga bagus tuh kan karakternya. Tapi pertama kali masuk ke industri film, casting kah atau ketemu di mall gitu? Casting, ketemu di mall. Ya biasanya kan gitu kan artis di zaman dulu ke mall Pasaraya ada scouting dari castingnya kan. Ih, ganteng nih, coba casting gitu. Awalnya gimana, Vin? Cerita Dulu gue awal kali casting, waktu gue masih sekolah, nyokap gue dulu pertama kali bilang, ngajak casting, tapi iklan gitu. Oh, iklan. Buat TV gitu. Iya. Karena dia punya teman kebetulan waktu itu orang casting, terus ya udah coba casting, tapi walaupun dia punya teman pun itu gue nggak dapat castingnya pada saat itu gitu. Tapi setelah itu ya gue jadi casting terus gitu, dan dapat satu, abis itu berlanjut gitu. Jadi gue mulainya tuh sebenarnya di TV gitu, iklan, FTV, terus gue sempat main sinetron. Oke. Iya, 2014 tuh kayaknya, 2013 gitu, iklan gitu. Baru main film ya itu 2016 kan. 2016. Rasanya gimana? Bedanya sama sinetron? Film lu lebih Sama aja sih sebenarnya, sama aja? tapi bedanya mungkin waktunya gitu atau detailsnya gitu. TV itu kan kecil gitu, jadi orang melihatnya tuh cepet banget kan gitu. Ibu-ibu bisa nonton juga sambil masak gitu. Iya. Ya, jadi Masih ngerti lagi ceritanya kan ambil masak. iya gitu, jadi karena cepat gitu jadi pemahamannya juga berbeda gitu. Tapi masa awalnya lu nggak grogi sih masuk ada kamera gitu segala grogi. macam. Grogi. Cuman ya dibiasakan. Ya dibiasakan aja ya. Dan ketemu senior pertama kali lu syuting lu masih inget gak? Rasanya kayak gimana tuh? Lu datang ke set pertama kali So gitu. far untungnya alhamdulillah gue ketemu senior yang baik sih dari dulu gitu. Gue belum pernah tuh ketemu yang woi bikinin gue kopi gitu. Nggak ada. Buset, PU dong. Mau acting sih, bikin kopi dulu ya. Ntar ya. Gue yang main ya gitu. Kenapa Makbul Mubarok memilih Kevin Ardilvo sebagai main karakter, sebagai rakit? Karena menurut gua memang dari awal udah tahu lah mencari aktor muda yang intens gitu. Yeah. Aktor muda yang intens yang kayaknya tuh psikologinya jauh lebih tua daripada fisiologinya. Iya, jadi kayak Oke, paham gua. Umur psikologisnya tuh jauh lebih, karena gue range-nya banyak, karakter rakip ini tuh berubah-ubah gitu. Perubahan karakternya tuh tipis-tipis, kadang cuma lewat mata, kadang cuma lewat pandangan kayak gitu. Jadi gue butuh juga aktor yang satu dia harus intens banget karena filmnya mencekam gitu. Gue membayangkan film ini mencekam tanpa banyak omong. Jadi emang itu dari pemain. Yang tadi Kevin bilang emang di film ini yang di push itu, yang gue push kalau di set itu pemain gitu, pemain. Nah, ya pas pertama kali ketemu Kevin, ya gue bisa merasakan intensitas itu. Terus kayaknya cerita-cerita hidupnya si Rakip ini sama Kevin tuh nggak jauh beda. Dia bukan pembantu ya, tapi maksudnya dulu sering jadi karakter pembantu. Gitu ya. Seperti Rob. Nah kayak gitu, terus dia bisa, gue merasa bahwa ini Kevin ini bisa ngasih banyak lah ke karakter ini gitu. Karena menurut gue karakter itu tidak bisa hidup sendiri. Nggak bisa kayak aktor itu hanya ngambil dari hidup karakter itu lalu dia mainin. Pasti dia juga ngasih sesuatu banyak dari hidup dia sendiri gitu. Karakter yang kita lihat di film itu tuh adalah hasil pertemuan di tengah-tengah antara karakter yang dari skenario sama
si aktor ini dan semua pengalaman hidup. Tapi awalnya pas lu nulis skenario itu lu udah tahu yang bahwa yang merani si Rakip ini tuh gue pengennya Kevin Ardilova atau melalui proses casting? Belum, bukan casting ya, ngobrol aja ya. Ngobrol. Iya, ngobrol. Waktu nulis ya belum tahu, tapi speknya tuh gue udah tahu ini aktor yang kayak gini nih yang mainin gitu. Yang intens gitu. Iya. Pas ketemu Kevin ngobrol, dari situ kemudian kita ngeraba bareng-bareng. Menurut gua, wah Kevin dia bisa secara natural ngembangin karakter ini dan bisa nemenin gua. Jadi bebannya tuh nggak di gua semua. Bukan sama dia juga. Iya, bukan gua semua yang mikirin terus nanti dia tinggal di brief kayak ini gitu. Tapi ini aktor yang juga sangat dermawan gitu ya, ngasih cerita-cerita hidupnya, emosi-emosi dia yang real gitu ke dalam karakter itu. Jadi gue juga dapat banyak gitu. Awalnya ini berarti di Locarno ya fundraising-nya ya, autobiografi ya. Secara fundraising sebenarnya kita udah apply banyak ya sebelumnya, cuma ditolak. Gitu. Jadi kalau dilihat kayak fundingnya dari sini ya itu sebenarnya hanya sedikit dari sekian banyak yang kita coba apply gitu. Cuman yang pertama goal tuh itu dapat penghargaan Best Project waktu itu, skrip terbaik lah gitu ininya, istilahnya gitu. Nah, dan sama juri itu dikasih uang buat produksi. Meskipun kayak baru 10% atau... Full, ini berarti yang nulis lu Mas Makbul? Iya dan maksudnya, tapi penulisannya itu nggak gua sendiri. Jadi kayak setelah draft 9 gitu kayaknya ya Kevin sama Arswendi juga udah masuk. Di jadi situ kita ya ngegodok itu bareng-bareng gitu. 2000 berapa Mas nulis Mas film autobiografi ini? 2017, terus kita mulai latihan di 2019 ya. 19 sudah mulai latihan. Awal-awal pertama kali lu jadi sutradara itu bikin film pendek kan pasti kan? Film pendek. Terus lu kecintaan lu sama film, gue pengen tahu Mas, sejak kapan sih lu pertama kali lu bercita-cita gue pengen jadi sutradara nih? Wah, kalau cita-cita mah nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Awalnya gue suka nonton. Suka nonton film lah dari dulu gitu. Udah lihat Mas Arswendi tuh di sinetron. Emang suka nonton, terus datang pertama kali nonton serius itu datang ke JAF. Dulu di Jogja, ya Jogja Netpack Asian Film Festival, zaman mahasiswa gue datang, pengen nonton film aja gitu. Tapi kok setelah nonton ada diskusinya. Ada Q&A-nya, iya, filmmaker datang, ditanya-tanya sama penonton, diskusi itu berjalan gitu. Terus gue kayak, anjir ternyata film tuh lebih dari sekedar apa yang kita tonton ya gitu. Ada obrolan di belakangnya, ada proses, ada orang-orang gitu. Dan waktu itu tuh entah kenapa gue lebih tertarik sama diskusinya. Gue tertarik sama diskusinya, prosesnya gitu. Dari situ gue kemudian jadi lebih banyak nonton lagi. Mulai tuh nonton film-film yang menang Oscar tuh yang kayak gimana sih? Film-film terus buka-buka buku sejarah film. Film-film yang dianggap bagus, referensi dalam sejarah sinema. Jadi juga kan lu dosen kan ya? Waktu itu belum. Waktu itu masih mahasiswa lah, mahasiswa juga. Mahasiswa juga ya? Iya, gue sekolah juga dulu. Nah, terus iya tahu Mas. Terus saya ke sekolah. Terus jual, Bro. Oh iya, S2 Korea kan? Korea. Keren. Utara ya. Bukan kalau dia menang-menang gini, udahlah biasa gue ya sekolah. Terus jadi ya udah dari situ kemudian kayak tertarik sama prosesnya. Tapi waktu itu belum tertarik syuting gua karena gua diajak teman datang ke syutingan tuh kok gue liat ternyata syutingan tuh bosen banget ya gitu. Nunggu. Kalau aktor tuh syuting adalah menunggu. Iya, kalau aktor, tapi gue waktu itu ngeliat kayak nunggu, lampu digeser. Apa sih? Asikan nonton. Nah, lihat jadinya aja deh. Dari situ waktu itu gue tertariknya justru ke kajian. Kajian, nulis resensi film. Terus gue kuliahnya juga yang S2 tadi yang Kevin bilang itu juga kajian. Jadi gue di Korea, gue juga nggak belajar bikin film. Baru setelah dari situ, pulang dari Korea itu gue kayak suatu hari coba-coba gitu. Coba-coba iseng bikin film sama 8 orang lah, kayak yang mahasiswa gue yang gabut lah, yang malas ngerjain tugas gitu. Terus yang itu korban yang lu ajak ya? Korban yang gue ajak tuh, terus kayak daripada lu semua nongkrong doang, gimana kalau lu temenin gue syuting? Gue iming-imingin nanti ada PS3. Jadi setelah kita syuting kita main PS3. Main FIFA gitu. Yang kalah main FIFA ngedit. Kayak gitu. Jadi nggak ada kerjaan dia. Iya. Kan udah gugur turnamen. Yang menang main terus kan. Yang kalah ngedit. Terus. Udah tuh. Jadi tuh film. Yang main cuma 2 orang. Terus udah jadi. Coba-coba daftar festival. Waktu itu ada festival namanya XX1 Short. Oke, tahu gue. Iya, udah almarhum sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, masuk cuy gitu. Terus diputar, menang. Oh, menang? Iya. Dari situ gua kayak, waduh,
gue kayaknya ada di sini nih gitu. Kok menang? Gue kayaknya ada di sini nih. Berbakat nih, gua kan berbakat gitu. Ayo kita bikin film lagi gitu. Kita guncang dunia sinema. Dengan budget berapa Mas, masih ingat nggak lu? 2 juta. 2 juta. 2 juta, hadiahnya 8 juta. Wow. Untung. Gua pakai Seneng kan, banget tuh. iya nraktir kru gua makan Hanamasa. Habis dong. Belum, ada sisa 4 juta. Karena kita berbakat banget nih guys. Gitu. Iya, iya. Ayo kita bikin film lagi. Iya, Bikin iya. film lagi. Wah, pokoknya ini yang pasti, yang ini menang festival juga nih. Menang gitu. lagi ya. Shot disubmit, enggak keterima. Film kedua lu ya? Film kedua. Ya udah, wah tidak berbakat nih kayaknya nih. Ya gitu, cancel. Yang tadi berbakat ternyata tidak gitu. Terus dari situ tapi mahasiswa gua kayaknya masih kentang waktu itu kayak, ayolah sekali lagi coba Mas gitu. Sekali lagi. Kalau yang ini gagal juga berarti emang fix lu nggak berbakat gitu. Ya Lu udahlah. masih inget tuh yang ngomong gitu? Masih ingat gua. Lalu kemudian ya udah bikin lagi itu judulnya Ruah. Oh itu, turning point-nya Maklum Mubarak ada di Ruah sih. Bikin menurut lagi gue. judulnya Ruah. Nah, yang itu yang dapat Piala Citra film pendek Pendek waktu terbaik itu. ya? Nah, terus Tuh, tapi gua udah lawan-lawan lu juga bagus tuh Mas filmnya dia. bagus, Saat tapi pada waktu menang itu gua udah nggak berani lagi mengklaim berbakat ya kan. Udah pernah kejadian nih sebelumnya gitu. Tidak gitu. Iya, Tapi iya. dari situ kemudian ketemu sama produser kita Mbak Yulia Evina Bara, Mbak Iya. Ebe. Dia ngelihat film-film pendek gua terus dia bilang, film pendek lu B banget gitu. Ya kayak gitu kan. Gila. Terus gua kayak, Mbak, ya udah deh kalau gitu please lah temenin gua bikin film yang B+ gitu lah. Oke. Karena waktu itu dia udah melanglang buana lah. Jadinya A+. Iya, jadinya A+ ya. Enggak lah, B+ lah. Iyalah, A+ lah. Terus ya udah terus dari situ dia temenin. Terus dia nanya, "Emang kalau lu mau bikin film panjang lu mau syuting kapan?" Gua clueless lah. Gua bilang ya terserah. Nggak tahu lah, terserah ya nanti aja lah dilihat. Belum tentu jadi juga kan Iya, gitu. iya. Namanya cita-cita gitu. Ya udah, ditemenin sama dia. Jadilah autobiografi. Autobiografi jadinya. Iya. Wah, gokil. Tapi itu udah S2 berarti ya? Udah S2 ya? udah lewat lama. Berarti lu udah tahu teknis film, teori film yang udah lu praktekkan di film-film lu dong? Teknis itu sambil syuting ya belajarnya. Sambil syuting, Iya, belajar. jadi di film pendek pertama gua tuh bahkan gua nggak tahu filter lampu tuh ada, namanya filter lampu. Jadi waktu itu ditembak gitu sama anak lightingnya cuma lampunya cuma 2 LED iya, gitu. Gua nggak tahu 3 point lighting, pokoknya lampunya 2. Kenapa? Karena dapat pinjamannya 2. Iya. Syuting pakai 2 itu, terus kok kayaknya kekencengan nih gitu. Gua nggak tahu ada yang namanya filter. Akhirnya kita pakai tisu. Kurangin lampunya tapi pakai tisu gitu dilapis-lapis. Oke. Kayak gitu. Lama-kelamaan baru kayak ada yang namanya itu ya di-cut. Filter lampu, Di-cut, iya, gitu iya, bisa iya. ya. Oh iya. Dari Ini DP-nya krunya orang bule kan? yang mana? Iya, syutingnya literally di kampung sih, di Tangerang ya, di Cisauk ya, yang tahu ya. Iya. Ya, Cisa UK ya. Cisa UK. Ya, itu waktu Brexit ikut Inggris dia. Iya, Nah, Cisa UK. Cisa Di film kan orang bule kan, Wajih Staron kan. yang di film panjang, Iya, yang di yang pendek yang itu di- belum. Yang di film pendek mahasiswa gua sendiri. Oh, iya. Nggak ngerti artinya noise, gambar. Jadi waktu filmnya udah jadi kita baru sadar, oh Grainy yang nih. kayak semut-semut ini tuh namanya noise. Gua pikir ini Serius lah? Gua Itu pikir- Ruah? Bukan Sugi film pertama. Gua pikir itu namanya seni. Ternyata itu namanya noise ya, gagal ya gitu kan. Tapi ada ya, film Eropa kan ada Berarti itu noise-nya yang sengaja. di seksual noise filmnya. Noise filmnya itu. Astaga. Itu. Vin, lu Iya. pertama kali emang lu udah cita-cita jadi aktor atau mau jadi saudara kayak Mas Makbul, Vin? Ada. Gua nggak akan ninggalin pekerjaan ini, tapi mungkin gua akan coba yang lain kayak jadi sutradara gitu. Gua udah pernah ngomong sama dia. Oh iya? Tapi setelah yang ini gua master dulu. Oke. Kalau ini gua udah master gitu, baru gua pindah yang lain gitu. Jadi kelarin dulu satu-satu gitu. Iya. Itu pun kalau gua coba jadi sutradara, gua tetap nggak akan ninggalin keaktorannya gitu. Gua Iya. tetap akan ngerjain Kan kalau film juga. saudara kan semakin dia dewasa kan semakin mature juga kan filmnya kan. Iya, Rata-rata kan kayak sama. gitu kan. Ya aktor juga gitu Aktor sih. juga gitu Iya, ya. iya. Semakin banyak pengalaman hidupnya, mainnya semakin keren. Main keren ya. Oke. Iya, iya. Tapi nextnya lu goals lu pengen jadi aktor yang role modelnya kayak siapa, Vin? Kalau di Hollywood atau di Indonesia deh? Dustin Hoffman namanya. Dustin Hoffman. Ngeri. Ngeri juga ya. Amin. Amin. Lu Mas Makbul saudara yang impactful. Wah, banyak banget ya. Iya maksudnya give me 3 lah, 3. Mungkin Alfred Hitchcock ya. Alfred Hitchcock. Iya, orang banyak yang kayak, oh itu kan udah kebanyakan dibahas. Tapi Iya. gua selalu nonton ulang filmnya dan selalu dapat sesuatu yang baru lagi gitu. Iya. Yang kedua mungkin ada sutradara, filmnya baru 4, tapi menurut gua 4-4-nya impactful banget Siapa, buat gua. Namanya Lucrecia Martel, itu dari Argentina.
Lucrecia Martel, oke. Ya, Lucrecia Martel gitu. Film-filmnya tuh kayak nggak ada ceritanya, tapi filmnya banyak banget. Tuh cewek? Perempuan ya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya. Oh, Nah, oke. terus yang ketiga mungkin sutradara Eropa namanya Michael Haneke. Oh, Michael Haneke, ya. Jerman ya? Dia sebenarnya Austria ya. Ya, Iya, maksudnya iya. tapi Austria, Jerman, Prancis ya di situ-situ lah. Iya. Nah. Kenapa suka sama Michael Haneke, Mas? Karena menurut gua intens juga. Gua biasanya kalau nonton film tuh suka yang kayak gripping gitu kayak. Iya. Nah, menurut gua Michael Haneke nih bisa nge-grip semua film-filmnya tuh menurut gua nge-grip buat gua. Iya. Dia boleh 3, gue juga boleh dong. Boleh dong Ya, kita. ya udah, sebut. Dustin Gua boleh 3 Hoffman. juga ya, Dustin Ya. Hoffman. Gue punya aktor yang baru banget nih, gue suka gitu. Padahal dia udah keren banget gitu. Tapi gue baru suka karena ternyata cara mainnya tuh low key banget gitu. Dustin Tiffany kan? Anjing. Bukan ya, Hoffman. Satu lagi, dua. Namanya Tom Hanks. Tom Hanks. Lu masih baru nonton A Man Called Otto? Gue udah nonton tapi bukan gara-gara itu. Yang gitu. kenapa lu suka sama Tom Hanks? Karena ketika gue nonton film-filmnya mainnya tuh low key gitu, bukan untuk yang bukan yang gue aktor bagus nih gitu. Kalau misalkan kayak yang gue lihat ya dari penilaian gue kayak Al Pacino, Dustin Hoffman, orang-orang lama itu, mereka mainnya bagus tapi mereka tuh kayak main gue Dia punya aktor pride. bagus gitu. Iya, Iya, dia gue punya aktor pride. bagus. Dari cara mainnya tuh kelihatan gitu. Iya. Ngerasa gue juga. Kalau dia nih kayak ya udah. Ya udah, ya. natural, Hidup ya. hidup aja Iya, gitu. hidup jalan, aja ya. gitu. Udah gitu kan dia kan juga spesialis inspirational movies kan. Emang Iya, movie yang terkenal kan dia Dan selalu dia menginspirasi. kayaknya setiap filmnya dia untuk mencapai masterpiece-nya itu dia nggak perlu bikin-bikin kayak Iya, nggak perlu bikin-bikin. Iya nggak sih? Iya. Kayaknya bentuk jalannya tuh sama aja tapi Iya. kok kita bisa merasakan perbedaannya Iya, gitu iya, di iya. antara karakternya gitu. Satu lagi, Vin. Satu lagi ya Christian Bale. Christian Bale, waduh, itu metode acting yang beda lagi Itu tuh method ya, acting. physically-nya, wah Iya, gila. Method acting. Transformasinya lu suka ya, Vin, sama Christian Bale? Iya, bukan cuma itu sih gitu. Kalau itu menurut gua ya semua aktor harusnya bisa kalau mau kan gitu. Iya. Transformasi gitu. Cuman cara dia membawakannya tuh juga bagus. Kalau Indonesia? Nah, Nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa dong, Vin. Host gua nih. Dia hostnya nih, podcast ini, gua udah. Indonesia. Coba. Kevin Ardilova. Bukan. Yusuf Reza Mardika. mungkin, Reza Rahadian, pasti, satu. Satu aja. Udah lah. satu aja. Reza Rahadian tuh aman banget sih. Iya, Ya tapi semua emang orang. bagus, Pak. Bagus, Iya, Pak. gila. Iya, emang nggak bisa diapa-apain Iya. udah, gitu. Udah itu Jawaban itu udah undebatable lah. undebatable, Iya. iya. Lu masih ingat sih Mas Makbul pertama kali lu nonton film, terus tiba-tiba lu suka sama industri film apa? Wah, kalau gua mungkin justru sutradara Indonesia. Sutradara Indonesia favorit gua. Sumar Ismail? Bukan, Nya Abbas Akub. Komedi. Bahasa aku. Oh, Iya, oke. Nya Abbas Akub. Gua nonton film dia judulnya Ambisi tahun 73 ya kalau nggak salah, filmnya 74 gitu. Terus wah, anjir ya. Bisa kayak begini ya bikin film tuh. Maksudnya dunia tuh diacak-acak sama dia, tetap lucu, tapi lu keluar dari setelah kelar nonton tuh lu berantakan gitu. Iya, Semua cara pikir lu tuh diacak-acak dan lu tetap menikmati, tetap lucu. Bukan film yang kayak mikir apa itu, tapi wah. Gila Nah, ya. itu masih sutradara Yang impactful banget bagi impactful hidup lu. banget buat gua gitu. Dan itu sutradara komedi. Saudara komedi. Iya. Ya? Lu masih ingat, Vin, film yang pertama kali lu tonton lu terus tiba-tiba lu cinta banget nih sama film ini? Tapi ada Jepang satu boleh? film yang akhirnya kayaknya gue mau jadi aktor nih. Apa? Itu film Scarface judulnya. Scarface. Oh, Al Pacino Al ya. Pacino. Iya. Al Pacino tuh aktor pertama yang bikin gue pengen jadi aktor gitu. Iya, lu ngeliat dia Gila, kayak keren gangster. banget nih orang Iya, gitu. iya. Gila. Oke, gua ada pertanyaan ultimate choice sama Mendang Mending namanya. Buat Oke. Makmul Barok sama Kevin Oke. Ardilova. Tapi Hai. di sini harus Jebak. jawab cepat sama alasannya juga disertai. Jebakan Batman ya. Nggak jebakan, santai. Ultimate choice dulu ya. Dari buat Kevin Ardilova. Olahraga yang paling lu sukain apa, Vin? Bola. Bola. Oke. Dalam setahun, lebih milih dibayar besar tapi film sedikit atau dibayar standar tapi banyak film? Kan jebakan kan? Karir. Maaf ya. Kan games doang, Vin. Ini. Film bagus, dibayar kecil, tapi gue open endorse. Keluar dari game, iya. Bisa open endorse kan? Wah, berapa tuh kan? Ya sebulan 3 endorsean aja udah lumayan, Vin. Iya. Oke, next. YouTube atau TV? YouTube. YouTube. Ada alasan nggak?
Karena gue bisa lihat banyak banget gitu. Oke. Sesuai mau gue gitu, yang gue cari apa gitu. Oke. Terakhir, lu masih nonton sinetron nggak? Udah jawab aja. Cepet loh, ultimate choice. Harus cepet, Vin. Sinetron dalam series, drama. Web series itu. Drama atau drama? Sebut merek. Gue udah nggak nonton. Udah nggak nonton? Oke. Sekarang buat Mas Makmum Gar. Aduh. Eropa atau Hollywood? Eropa. Why? Lebih banyak macamnya. Filmnya lebih banyak macamnya. Ngedirect bareng Jean-Luc Godard atau Alfred Hitchcock? Alfred Hitchcock. Kenapa? Godard gue nggak ngerti. Aduh, nggak nyampe. Iya, kayak wah gue menikmati, tapi gue nggak tahu cara bikinnya gitu gimana. Mungkin kalau ketemu Hitchcock pun lu bingung, bro. Jiper lah, jiper. Ya, jiper lah. Ya, Waduh, bikin kopi aja. Mas. kopi aja. Tadi lu mengikuti French New Wave kan? Lu suka nggak sama Ikut. metode teorinya French New Wave? Suka, gue Dengan belajar. syuting iya. outdoor yang teknisnya juga Iya, nggak terlalu ini. autobiografi kita syuting dengan cara kayak gitu. Iya kan? Gue sebenarnya pengen ngarah ke sana sebenarnya, iya. Mas. Gue pengen bilang itu. Kilat kita selalu matahari, terus kemudian Available light, iya, ya. aktor bergerak dulu, Iya. Kevin gimana baru kita ngikutin. Jadi emang gua nggak nyamain diri gua sama Godard ya, tapi maksudnya belajar banyak dari situ gitu. Tapi kalau dibilang siapa sutradara New Wave favorit gua itu bukan Godard tapi Truffaut. Rivet. Jacques Rivet. Oh, ya. Rivet. Oke. Iya. Tapi lu setuju sama Andre Bazang kan tentang realisme? Setuju Banget kan? Setuju. Andre Bazang itu salah satu pencetus teori realisme dalam film. Dia yang biasa kalau misalkan lu ngelihat, ya simpelnya kalau ada kamera terus bokeh, nah itu awalnya Andre Bazang tuh yang menolak itu. Semuanya tuh harus jelas lah, ibaratnya realistis lah. Ibaratnya gitu. Bener nggak sih Mas Ya, Makmum? sebenarnya lebih pada gimana cara kita mengundang kenyataan itu sebanyak mungkin Ya, masuk kayak ke gitu. dalam film. Caranya bisa macam-macam Ya. gitu. Caranya bisa kalau dalam teori dia ya, Ya. long take, Long take, ya. depth of field yang deep Ya. gitu. Tapi sebenarnya gue setuju sama prinsipnya kenyataan itu harus banyak masuk ke dalam film. Ya. Tapi sekarang tuh caranya udah macam-macam. Iya bener. Dia kan menulis di tahun 50-an, 60-an 50-an, gitu. Sekarang tuh teknologi kan juga udah macam-macam gitu. French New Wave atau Dogma 95? French New Wave. French New Wave. Karena emang dia terinfluence sama French New Wave mungkin. Iya, betul. Oke. Stanislavski atau Bertolt Brecht? Stanislavski. Stanislavski lah. Bues. Gila lo. Stanislavski. Stanislavski. Iya, Dipakai iya. semua. Ya tadi gue mau bareng aja lah, udah lah ya. Iya. Sama juga misalnya, maksudnya dengan Brecht juga ada juga prinsip-prinsip yang Iya, gue iya, setujui, iya. tapi pada prakteknya secara natural Ternyata Method acting yang works banyak kan di Stanislavski ya. dalam kasus cerita-cerita yang pengen gue bikin. Ya, Gitu. oke. Nah. gue boleh sedikit meluruskan Boleh, method boleh, acting boleh. nggak? Boleh. Nah, ini penting. Susah yang gua Boleh, ayo pahami gitu. Iya. Sebenarnya gua melihat orang-orang yang memahami method acting tuh menurut gua tuh agak keliru. Method acting tuh belum berarti lu menjadi orang miskin lu harus miskin gitu. Atau lu Setuju. patah kaki lu Patahin beneran, gitu atau gimana gitu. Method itu kan metode. Iya. Gitu. Jadi orang punya metodenya masing-masing gitu. Maksudnya dengan dia sebelum take minum kopi pun itu bisa jadi method acting gitu. Iya. Jadi kadang orang Yes, Kevin kalau syuting di pojokan doang diem. Dia Method method acting. acting gitu. Belum tentu, Belum tentu, juga iya, gitu. iya. Apa. Bisa jadi emang gue lagi di pojokan aja merokok gitu. Iya. Gitu. Jadi itu yang harusnya orang pahami Harusnya, ya. mau Oke, coba oke. gue bagi gitu. Gue setuju sih sama lu. Menurut tuh method acting tuh luas kan, maksudnya Luas banget, kan. nggak Gak bisa bisa. lu kotak-kotakin lah ya. Iya. Oke. Atau bisa jadi yang kayak lu bilang tadi yang pemain sinetron gitu. Dia mungkin punya metode juga. Iya, gitu. bener. Setuju Jadi gue. nggak Setiap ada. aktor tuh punya method actingnya sendiri. Ari atau Red? Wah, anjay dia bawa-bawa brand nih. Mungkin gua akan merefer pada kamera yang kemarin dipakai di autobiografi ya, Apa? Ari. Ari. Terakhir, Oscar atau Cannes? Wah, Pak. Ayo. Gue nggak ada introduksi loh, cuman Oscar atau Cannes gitu doang, Mas. Kan sudah lewat. Oscar masih ada nih di depan. Ya tapi kan gak masuk, Bro. Mungkin yang lebih aksesibel, bukan lebih aksesibel ya, dua-duanya jauh ya Iya. dari karir gua sekarang. Iya. Tapi mungkin kan kali ya. Kan ya. Kenapa? Nah, ini harus gue jelasin Iya, kenapa. nggak apa-apa. Karena kan itu internasional, sementara Oscar itu kan semacam FFI-nya Amerika ya. Betul. Dan kalau itu ya FFI kita udah ada juga di Indonesia Iya, gitu. iya. Jadi mungkin kan kali. Kan. Iya. Oke, terakhir gue pengen nanya top 5 film dari kalian berdua. Kevin dulu. 5 films.
Godfather. Godfather 1. Terus Life is Beautiful. Life is Beautiful. Itali punya Ini agak menye-menye tapi gue suka banget loh. Apa? Nggak apa-apa, Vin. Before Trilogy. Before Trilogy. Oke. 4. Film sekarang apa ya? Autobiografi. Autobiografi. Gue bantu kan? Serius ini serius. Ini serius kan? Bener kan? Autobiografi. Tuh kan, bener gak gue? Satu lagi. Ya namanya promo ya guys, jadi titipan tuh tadi. Titipan. Udah gua brief tadi. Enggak, serius. Iya bener. Gak apa-apa, gue serius juga ini. Terakhir nih, Vin, terakhir. Makbul dulu deh, sambil gue pikirin yang terakhir. Yang terakhir, udah. Makbul. 1, Mas. Gua kayaknya adalah tentu saja Dial M for Murder, Alfred Hitchcock. Oke, Dial M for Murder. Lalu kemudian ada film Hollywood judulnya The Night of the Hunter. Oke, 2. Itu Saudaranya siapa, Mas? Charles Lawton, dia cuma bikin 1 film. Wow, gitu. Gue harus nonton tuh, Mas. The Night of the Hunter. Habis itu dia Night bikin of lagi. the Habis itu nggak bikin lagi, kayak nggak tahu kenapa ya. Itu udah lo. Iya. Mungkin karena saking bagusnya kali ya. Udah ini segini ya. Terus On the Waterfront, film Marlon Brando. Oke, tahu, On the Waterfront. Itu referensi acting sih buat gua. Anjir, intens banget Marlon Brando tuh sebelum Godfather ya. Iya. Wah, itu. Di situ gila emang udah banget. kelihatan tuh dia. Parah. Impactful-nya. Terus tadi itu filmnya Lucrezia Martel judulnya The Headless Woman. The Headless Woman. Iya. Catet tuh ya, guys. Terus mungkin ada satu dulu filmnya Antonioni awal-awal namanya Il Grido. Il Grido. Iya, itu bukan film, kalau dalam ini kayak bukan film terbaiknya Antonioni menurut sejarah gitu. Iya. Tapi kalau buat gue itu waduh, real tapi juga indah gitu. Kayak gitu. Wah, gila. Dia kuliah di Korea tapi nggak ada satu film Korea pun yang disebutin sama dia. Ada juga ada tapi nggak ada film. Tapi nggak masuk top 5-nya. Ada film dosen gua Lee Chang-dong judulnya Sacred Sunshine nomor 6. Dosennya Lee Chang-dong, lo bayangin ya, dosen dia Lee Chang-dong. Sutradaranya Burning, anjing. Gila. Murid yang gagal kayak gini. Habis seru lah kuliah di Korea. Tadi gua ngobrol-ngobrol di off cam kuliah di Korea. Gila, beda banget lah pokoknya. Satu lagi, Vin, lu kurang 1. Apa ya? Masih mikir dia. Gak tahu gua. Indonesia boleh lah. Jepang, Thailand, Korea boleh dah, Korea. Ini yang kemarin baru gua tonton The Banshee. Banshees of Oh, The Inisherin. Banshees. Oh, yang masuk Oscar ya? Iya. Iya, masuk Oscar ya. Itu bagus, Vin. Gua belum nonton loh. Bagus banget ya. Parah. Aktor. Buset. Brilliant. Oke. Iya kan? Itu parah sih. Parah, bagus banget. Itu bagus banget ya. Bagus Oke. Terakhir autobiografi akan tayang kapan, Mas? Autobiografi tayang 19 Januari 2023. Sekarang Sudah lagi tayang? Iya, lagi tayang di bioskop dan akan terus ada dan berlipat ganda. Amin. Amin. Sukses. Jika kalian semua nonton. Harus nonton autobiografi Iya. karena ini kalau misalnya nggak nonton sayang banget nanti kehabisan layar ya, jadi buruan langsung datang ke bioskop terdekat. Oke, Iya. terima kasih banyak Thank Mas you. Makbul Marok, terima kasih Terima banyak kasih. Kevin, Thank terima you, banyak bro. Mas Makbul. Thank you. Sebuah kehormatan bisa ngobrol sama kalian berdua. Terima kasih. Ya udah mau datang. Oke. Nah, itu dia obrolan kita dengan Kevin dan juga Mas Makbul. Kalau misalkan kalian pengen request guest star nantinya tulis di kolom komentar. Terus kalau misalkan kalian pengen ada nanya-nanya sama Mas Makbul sama Kevin Ardilova, monggo DM aja orangnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Lempar tanggung jawab dia. Jawab. Makbul Barok pamit, Kevin Ardilova pamit, Nandika pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye Dah. guys. Nonton